Bab 860 Wen Chengyu ditipu. Meskipun dia juga berpikir bahwa sumpah ini memiliki beberapa celah, bagi Wen Chengyu saat itu, hal lainnya bukanlah masalah besar. Yang perlu ia lakukan hanyalah memenuhi kebutuhannya untuk terbangun. Tapi siapa sih yang tahu kalau mereka benar-benar bubar? Wen Chengyu yang tadinya dalam suasana hati baik, kini wajahnya berubah muram. Dia berada di sekte Feng Yun, dan karena amarahnya, dia membantai setengah dari sekte tersebut. Dia berdiri di atas tumpukan mayat, dan dengan tangan gemetar, dia mengeluarkan selembar batu giok yang berlumuran darah. Zheng Wu, apa maksudmu? Aku tidak peduli apa tujuanmu. Jika kau tidak membereskan kekacauan ini, aku, Wen Chengyu, dan sekte Sansengmu tidak akan bisa berdamai. Setelah kultivasiku pulih, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan kemudahan dariku. Slip giok itu berkelebat. Jelas sekali. Pesan telah terkirim. Setelah beberapa saat, batu giok itu mulai berkedip. Wen Chengyu yang sedikit cemas bakal ditipu, segera mengambil slip giok itu. Sebuah suara ceroboh masuk ke telinga Wen Chengyu, membuat Wen Chengyu begitu marah hingga organ-organ dalamnya bergetar. Dasar bodoh, apa kau benar-benar mengira dirimu orang penting? Apa maksudmu dengan kenyamanan? Aku, Sang Master, tidak butuh kenyamanan apapun darimu. Mendengar ini, wajah Wen Chengyu berubah muram. Dia hendak mengambil lembaran giok itu untuk membalas, tetapi dia mendapati bahwa lembaran giok itu telah redup. Jelas sekali, sisi lain dari kepingan giok itu telah menghapus semua hubungan dengannya. Ah! Wen Chengyu menghancurkan batu giok itu menjadi bubuk lalu mengeluarkan suara gemuruh panjang ke angkasa. Bangunan-bangunan yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya meledak berkeping-keping. Kenapa sih? Bab 861 Pria berbaju putih menghalangi jalan. Bab 853 Pria berpakaian putih menghalangi jalan, Pulau Bayangan. Setelah Su Yuer mengumpulkan semua kekuatan sekte dan mengirim semua kristal abadi yang digunakan untuk membeli inti sihir, Yi Feng mengemasi tasnya dan memulai perjalanannya untuk mencari kematian. Berdiri di atas gunung yang tinggi, Yi Feng memandang ke kejauhan. Menghela napas panjang. Aduh, di dunia yang luas ini, di manakah tempat bagiku untuk dimakamkan? Yi Feng khawatir. Aku sudah keluar berhari-hari dan mencoba segala macam cara, tapi aku tidak bisa bunuh diri. Tidak jauh. Sebuah konvoi melaju kencang. Ada bendera besar berkibar di kepala Minotaur. Sebuah kata besar tersulam dengan jelas pada bendera itu, Hong. Siapapun yang memiliki sedikit pemahaman tentang kekuatan saat ini akan tahu ketika mereka melihat bendera ini bahwa konvoi di depan mereka adalah milik Hongzong, salah satu sekte perampokan yang kuat. Di belakang, ada kapal panjang yang ditarik oleh 8 monster raksasa. Kapal itu dihias dengan sangat indah dan cemerlang, dan mulut kapalnya dihiasi manik-manik. Lianzu masuk dan melihat langit-langit dihiasi kain satin merah. Lingkungan sekitarnya bersih dan samar-samar orang bisa mencium wanginya hanya dengan mengendusnya. Jelas sekali, perahu panjang ini adalah kamar tidur para gadis. Seperti dugaanku, duduk di tempat tidur paling belakang adalah seorang wanita bertubuh langsing dan berparas cantik. Ia mengenakan kain kasa tipis, kulit putih di lengannya terlihat samar-samar, rambut hitam panjangnya terurai di belakang kepalanya, dan postur duduknya yang malas memberi orang daya tarik yang tak terlukiskan. Di atas meja di sebelahnya, ada pedang berwarna merah mawar. Pedang panjang itu bersinar dan tampaknya memiliki jiwa. Siapapun yang memiliki sedikit wawasan dapat melihat bahwa level pedang ini bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh Ji-Men. Bahkan dalam Taoisme, tidak ada harta seperti itu. Di sampingnya, seorang gadis yang tampak seperti pembantu tengah melaporkan berita itu kepada wanita itu. Sekte Sanseng tiba-tiba bubar tanpa peringatan apapun, dan alasan dibaliknya membingungkan, kata pelayan itu dengan hormat. Ya, wanita itu melambaikan tangannya, tampak tidak menganggapnya serius. Nona, apakah Anda tidak akan memeriksanya? Pembantu itu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tidak ada yang perlu diselidiki. Masalah reinkarnasi orang suci kali ini sudah sangat dalam. 3 sekte besar, termasuk sekte Sanseng, hanyalah ikan dan udang kecil di tempat terbuka. Siapa yang tahu berapa banyak arus bawah yang mengalir dalam kegelapan? Jadi wajar saja kalau ikan-ikan kecil dan udang-udang di alam bebas itu kalau sampai menyinggung orang yang tidak boleh disinggung atau berbuat hal yang tidak boleh dilakukan, dimusnahkan.
kata wanita itu dengan ringan. Pelayan itu tentu saja sedikit terkejut dan meremehkan persaingan untuk mendapatkan orang suci itu. Nona, apakah orang suci ini benar-benar sekuat itu? Pembantu itu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tentu saja, wanita itu menjawab tanpa ragu, mengangkat kepalanya sedikit, dan berkata, orang yang paling dekat dalam sejarah adalah seorang santo sastra. Penampilannya dapat memengaruhi pola dunia. Kata-katanya dapat memengaruhi nasib seluruh dunia. Seperti kata pepatah, siapapun yang memenangkan hati orang suci akan memenangkan dunia. Gadis pembantu itu tidak dapat menahan diri untuk menutupi bibir merahnya, matanya yang besar penuh dengan keterkejutan. Jadi, kalau menyangkut pertarungan memperebutkan orang suci, bagaimana mungkin hanya ada 3 sekte yang jelas-jelas ada? Wanita itu mencibir, hanya saja belum ada seorang pun yang muncul. Nona, Anda bijaksana. Pembantu itu berkata dengan kagum, jadi inilah sebabnya kita harus merendahkan diri di Hongmen yang kecil ini. Kamu pintar, wanita itu memuji. Pembantu kecil itu tersenyum gembira. Namun, pada saat ini, kapal panjang yang sedang bergerak itu tiba-tiba berhenti. Ada apa? Wanita berbaju kasa itu mengerutkan kening dan melihat ke balik sutra merah. Nona, seorang pria berpakaian putih tiba-tiba menghalangi jalan. Di luar pintu, sang pemimpin menjawab dengan suara yang kuat. Usir dia. Wanita itu melambaikan tangannya dan kemudian mengingatkan, ingat, hindari masalah jika kau bisa. Tetaplah rendah hati. Aku tidak ingin mengambil risiko ketahuan. Kau tahu apa yang ku maksud? Ya, pemimpinnya pergi dan berbalik untuk berjalan menuju bagian depan konvoi. Di depan mobil, pria berpakaian putih berdiri di sana, menghalangi seluruh jalan konvoi. Pria berbaju putih itu adalah Yi Feng. Tepat saat dia tidak tahu bagaimana cara bunuh diri, dia tiba-tiba melihat sebuah konvoi melaju kencang di jalan. Kereta itu begitu besar dan dengan bendera yang mengagumkan, Yi Feng menduga bahwa orang-orang di dalam kereta itu pastilah bukan orang biasa. Jadi saya berpikir untuk mencobanya. Jika dia beruntung, dia mungkin bertemu dengan seorang master yang dapat membunuhnya dengan satu pukulan. Pemimpin itu menatap pria berpakaian putih itu dengan acuh tak acuh dan berkata dengan ringan, mengapa kamu menghalangi jalan? Perampokan. Yi Feng mengangkat dagunya sedikit dan berteriak menantang, jalan ini dibangun olehku, dan pohon ini ditebang olehku. Jika kamu ingin melewati jalan ini, tinggalkan uang untuk jalan itu. Pemimpin itu masih tidak menunjukkan ekspresi apapun, lalu bertanya, berapa yang kamu inginkan? Yi Feng tertegun. Dia tidak ingin merampok sama sekali, dia hanya ingin mati. Melihat kejadian ini, menurut akal sehat, bukankah seharusnya pria ini berteriak bahwa dia sedang mencari kematian? Lalu maju sambil membawa pisau. Tetapi kemudian saya bertanya padanya berapa yang dia inginkan. Tampaknya Anda tidak ingin menimbulkan masalah dan ingin menghabiskan uang untuk membeli perdamaian. Itu tentu tidak akan melakukan apa yang Anda inginkan. 100.000, tidak, 1 juta kristal peri. Yi Feng berkata dengan nada menantang, suaranya penuh provokasi, jangan kurang sedikit pun, kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk maju, kecuali kau membunuhku. Setelah mengatakan itu, Yi Feng menatap pemimpin di depannya dengan penuh harap. Sangat provokatif. Aku pasti membuatnya marah dengan meminta harga setinggi itu. Jika Anda bisa membawa pisau, silakan saja. Namun, pria itu melambaikan tangannya, dan sebuah cincin penyimpanan terbang keluar dan jatuh langsung ke tangan Yi Feng. 2 juta kristal abadi diberikan kepadamu, silakan beri jalan. Melihat cincin penyimpanan di tangannya, wajah Yi Feng dipenuhi tanda tanya. Apa yang terjadi? Mengapa orang ini tidak bermain sesuai aturan? 2 juta diberikan begitu saja. Tidak ada tawar-menawar dan tidak ada kemarahan. Kapan perampokan menjadi begitu mudah? Yi Feng berada dalam dilema dan tidak tahu harus berbuat apa. Bab 862 merusak perbuatan baikku. Yi Feng mendecakkan bibirnya. Dia merasa makin malu karena dia berada dalam situasi sulit. Ketika dia bertemu perampok itu, dia bukan saja tidak kehilangan kesabarannya, tetapi dia juga memberinya 2 juta secara cuma-cuma. Baiklah, bagaimana kalau aku memberimu kesempatan? Meskipun Yi Feng menginginkan 2 juta itu, tetapi memikirkan keabadiannya, dia tetap memilih yang terakhir, kamu serang aku, kalau kamu bunuh aku, kamu tidak perlu membayar 2 juta itu. Baiklah,
Jangan terlalu banyak berpikir, aku hanya seorang bandit yang punya hati nurani, ya, punya hati nurani. Pada akhirnya, Yi Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak memaksakan penjelasan atas perilakunya yang aneh dan kontradiktif. Tetapi dia tidak pernah menduga bahwa cincin penyimpanan lainnya akan jatuh ke tangannya. Ada 3 juta kristal abadi di cincin ini, totalnya 5 juta. Kau boleh pergi sekarang, kata pemimpin itu tanpa ekspresi. Apa? Yi Feng menatap cincin penyimpanan lainnya dan sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Dengan upacara yang begitu megah dan jelas bahwa tim ini berasal dari kekuatan yang kuat, mengapa mereka begitu lemah? Mereka seharusnya memiliki sedikit kesabaran. Yi Feng memegang 2 cincin penyimpanan di tangannya. Ragu-ragu untuk waktu yang lama. Meski jantung berdebar, namun dia tetap menyerah. Seorang pria mencintai uang tetapi mendapatkannya dengan cara yang benar. Kalau dia benar-benar membawa lari uang 5 juta itu, dia benar-benar akan menjadi bandit yang merampok orang di jalan. Hal ini bertentangan dengan niat awalnya untuk mencari kematian. Saya tidak merampok uang orang, saya hanya merampok tubuh mereka. Yi Feng jelas-jelas mencari masalah dan mencari kematian, jadi dia berpura-pura baik dan melambaikan tangannya untuk melemparkan kembali 2 cincin penyimpanan itu. Oh, tanpa diduga, pemimpin itu menatap Yi Feng tanpa ekspresi, lalu melambai ke belakangnya. Ya, kepala. Seorang pelayan tinggi dengan paras cantik mengangguk dan mendarat di samping Yi Feng sambil melirik sekilas. Menatap pelayan cantik yang bahkan memiliki sedikit aroma wangi di tubuhnya yang berdiri di sampingnya, bibir Yi Feng berkedut. Persetan, orang macam apa mereka ini? Jika mereka bilang merampok uang seseorang, mereka memberikan 5 juta. Jika mereka bilang merampok seks seseorang, mereka memberikan wanita itu kepada orang itu. Mereka sama sekali tidak punya emosi. Apakah mereka masih orang normal? Yi Feng menggaruk kepala dan telinganya, hampir menjadi gila. Tepat pada saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup, meniup tirai kapal yang panjang, sutra berkibar, dan wajah oval yang halus muncul di mata Yi Feng. Meski hanya sekilas, namun membuat mata Yi Feng berbinar. Bukan karena Yi Feng jatuh cinta pada wanita ini, tetapi karena dia menemukan inti dari tim ini. Dilihat dari perangainya, pakaiannya, penampilannya dan segala aspek lainnya, dia pastilah orang penting. Bila ingin menangkap seseorang, Anda harus menangkapnya pada titik lemahnya. Dia tidak percaya bahwa orang-orang ini memiliki sifat pemarah. Aku tidak akan memperkosa wanita ini, aku akan memperkosanya. Yi Feng menunjuk kapal panjang di belakangnya dan berteriak keras. Saat Yi Feng selesai bicara, raut wajah pemimpin itu akhirnya berubah dingin, dan niat membunuhnya terekspos tanpa ditutup-tutupi, dan dia langsung menyerang Yi Feng. Kamu mencari kematian. Kata-kata pria itu keluar dari sela-sela giginya. Setelah mendengar ini, Yi Feng gembira. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia menunggu untuk mendengar kalimat ini, dan dia mengaitkan jarinya ke arah pemimpin itu dengan cara yang sangat provokatif. Kau benar, aku sedang mencari kematian. Dentang. Pedang itu keluar dari sarungnya dengan suara merdu dan mengarah langsung ke Yi Feng. Kali ini sang pemimpin benar-benar marah. Demi menghindari terlibat dalam sebab akibat dan kemungkinan terekspos sekecil apapun, dia tidak peduli apakah itu 5 juta kristal abadi atau seorang pembantu. Tetapi dia tidak dapat mentolerir orang ini begitu berani hingga menginginkan orang di kapal panjang itu. Di matanya, Yi Feng telah menjadi mayat. Pedang yang terhunus membawa cahaya dingin yang menyebabkan langit dan bumi berubah warna. Energi kuat itu semakin dekat ke jantung Yi Feng. Ah, apakah ini perasaan seperti akan mati? Itu hebat. Momen ini akhirnya tiba. Yi Feng tersenyum. Karena pedang ini terlihat sangat kuat. Menurut tebakannya, seharusnya ada tingkat keberhasilan yang tinggi dalam memenuhi keinginannya. Setelah mati, misinya selesai. Ia akan memasuki keadaan nirwana, yang hancur kemudian terwujud, kemudian ia akan abadi. Keabadian dan kehidupan kekal berarti menjadi tak terkalahkan. Jika saatnya tiba, dapatkah kita menemukan beberapa orang suci untuk berlatih kultivasi ganda bersama? Kumpulkan semua kekayaan di dunia. Yi Feng menikmati masa depan yang cerah. Tiba-tiba, ding, sebuah suara yang menyenangkan membuyarkan lamunannya, dia pun membuka mata dan melihat. Ternyata aliran energi terbang keluar dari kapal panjang itu dan menghalangi pedang yang hendak mengangkatnya. Pedang itu kembali ke posisi semula.
Yi Feng tidak terluka. Sialan. Bajingan mana yang datang ke sini untuk merusak kebaikanku? Melihat jalan menuju kematiannya dihalangi, Yi Feng mengumpat keras dalam hatinya. Ketika Yi Feng memukul dadanya dengan keras, tirai Changbo terbuka. Wanita bercadar itu berjalan keluar dari perahu panjang itu dengan kaki telanjang. Tampaknya dia melangkah di tanah selangkah demi selangkah, tetapi pada kenyataannya, kaki gioknya selalu berada pada jarak yang sangat kecil dari tanah. Kaki gioknya bersih, kecil dan halus, dan sangat putih, sehingga membuat banyak orang berimajinasi. Merindukan. Kemunculannya membuat seluruh konvoi, termasuk anak buah pemimpinnya, menundukkan kepala. Tuan, bawahan saya yang tidak sopan. Pertama-tama, saya minta maaf. Wanita yang mengenakan kain kasa tipis itu menundukkan kepalanya sedikit, berjalan ke arah Yi Feng, dan mengingatkannya dengan lembut, tetapi saya tetap menyarankan Anda untuk pergi secepatnya. Bagaimanapun, kami adalah anggota Jimen Hongzong, dan Anda tidak akan mampu menyinggung kami. Tentu saja, saat kau pergi, kau bisa membawa kristal peri dan pembantu itu bersamamu. Setelah mengatakan itu, wanita bercadar itu tersenyum lembut. Dia tidak ingin terlibat dalam hubungan sebab akibat, kecuali jika diperlukan. Siapakah yang tahu apa yang ada di 9 alam sekarang? Kalau dia tidak hati-hati, dia mungkin akan ketahuan. Dalam persaingan memperebutkan orang kudus di masa mendatang, makin awal seseorang terungkap, makin besar kerugian yang akan dialaminya. Dan apa yang dikatakannya kepada Yi Feng benar adanya. Meskipun Jimen hanyalah sekte kecil yang ia gunakan untuk menyembunyikan identitasnya, keberadaan seperti itu masih sangat berharga bagi sebagian besar kultivator. Jadi kata-katanya mengancam Yi Feng, tetapi pada saat yang sama memberi Yi Feng jalan keluar. Pengendalian yang sempurna ini membuat wanita itu yakin bahwa Yi Feng tidak akan terus terjerat. Tapi dia salah. Awalnya Yi Feng berpikir wanita ini sangat cantik, tetapi sekarang di matanya dia ingin menginjaknya. Wanita sialan inilah yang menghancurkan rencanaku, kan? Itu tetap saja perampokan. Kedengarannya cukup keren. Sialan, karena kau sudah menghancurkan rencanaku dan mencoba menyeretku kembali dari dunia bawah, kau tidak bisa menyalahkanku. Baiklah, Tuan, bagaimana? Melihat Yi Feng tidak menjawab, wanita bercadar itu sedikit mengernyit dan bertanya dengan kepala tertunduk. Saat berikutnya, ekspresinya berubah drastis. Yi Feng berlari mendekat, memukulnya hingga pingsan, lalu berlari sambil menggendong wanita di bahunya. Jika Anda menyukai fantasi, ternyata akulah dewa bela diri yang tiada taraf. Bab 863 Pertarungan Antar Dewa. Aku akan membiarkanmu menghancurkan kebaikanku. Aku akan membiarkanmu merusak kebaikanku. Yi Feng mengumpat sambil berlari, tentu. Alasan mengapa Yi Feng menculik wanita ini adalah karena dia mengungkapkan dirinya sebagai perampok. Meskipun Yi Feng tidak tahu banyak tentang Jimen, dia pernah mendengarnya. Ini adalah sekte dari luar yang menerobos penghalang dan menetap di 9 alam. Pendek kata, Yi Feng menganggapnya mengagumkan. Dan identitas wanita ini tidak biasa. Jika dia menculiknya, Hongzong pasti akan mengirim sejumlah besar ahli untuk membunuhnya. Hahaha, Yi Feng senang sekali, dia memang pintar. Wanita tak sadarkan diri berbalut kain kasa tipis yang digendong di bahunya mungkin tidak akan pernah menyangka bahwa dia ingin menggunakan ancaman gerbang perampokan untuk memaksa Yi Feng pergi, tetapi Yi Feng menculiknya justru karena alasan ini. Armada. Saat wanita bercadar itu diculik, semua orang dalam konvoi tercengang. Terutama pemimpinnya, matanya hampir jatuh. Nona diculik di depannya secara terbuka. Dia memeras otaknya tetapi tidak dapat menemukan cara bagaimana pemuda berpakaian putih itu melakukannya. Saya tidak mengerti mengapa wanita itu tidak melawan. Bagaimana mungkin seseorang sekuat dia diculik seperti ini? Tetapi dia juga tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk berkutat pada hal ini, jadi dia membawa anak buahnya dan mengejar Yi Feng. Setelah beberapa saat, pemimpin konvoi dan kelompoknya menyusul Yi Feng. Nak, turunkan nona saya segera. Pemimpin konvoi mengarahkan pedangnya ke Yi Feng dan berbicara dengan dingin. Memangnya kenapa kalau kamu tidak memberikannya padaku? Gadis ini milikku. Yi Feng yang sedang menggendong wanita itu di pundaknya menepuk pantatnya, hingga menimbulkan suara tamparan yang keras. Sambil berusaha sekuat tenaga untuk menarik kebencian, dia juga membalas wanita itu karena telah menyelamatkan hidupnya. Kau
Kau. Melihat Yi Feng menghujat nona mudanya seperti itu, pemimpin rombongan itu menjadi sangat marah hingga mulutnya melengkung. Pedang di tangannya bergetar, dan dia menusuk Yi Feng dengan kekuatan yang besar, membawa aura yang mengerikan dan merusak. Tepat pada waktunya, Yi Feng mengangkat dadanya tanpa meninggalkan jejak apapun, memperlihatkan bagian vitalnya sepenuhnya. Pedang orang ini tampaknya lebih kuat daripada yang sebelumnya. Saya takut dia akan mati. Itu sepadan dengan usahanya. Setelah menculik wanita itu, dia bahkan melambat dan menunggunya. Itu terjadi dalam sekejap mata. Seketika pedang itu mendarat di jantung Yi Feng. Tepat ketika Yi Feng mengira dia akan disublimasikan. Retak. Pedang panjang itu bengkok, lalu patah menjadi dua bagian, dan bersamaan dengan itu pemimpin konvoi itu terlempar mundur. Yi Feng bingung lagi. Wajahnya berkedut terus-menerus dan ekspresinya sangatlah mengagumkan. Brengsek, aku akhirnya berhasil menggambar cukup banyak kebencian, tapi aku tidak menyangka orang ini begitu lemah. Sebenarnya hanya banyak guntur tapi sedikit hujan. Kekuatan ini tampaknya sama dengan kekuatan Paman Wang. Sungguh sia-sia usahanya. Wajah Yi Feng berubah hitam saat dia mengutuk. Dia tidak ingin lagi membuang-buang waktu dengan sekelompok orang ini. Di tengah ketakutan di wajah semua orang, dia menggendong wanita berbalut kain kasa dan duduk di atasnya, perlahan bersiap untuk pergi. Untungnya, wanita ini ada di sini. Harus dapat menarik orang-orang yang lebih berkuasa di belakang Hongmen, seperti para tetua dan pemimpin sekte. Pemimpin konvoi di depannya hanyalah seorang penjaga. Aku menunggu sekte Hongmu untuk menyelamatkannya. Sebaiknya kau segera datang kepadaku. Jika tidak, aku akan datang untuk menghancurkan sekte Hongmu. Duduk di tempat tidur, Yi Feng takut kebenciannya tidak cukup, jadi dia mengucapkan beberapa kata provokatif sebelum pergi. Setelah berkata demikian, dia terbang ke langit dan menghilang. Pemimpin konvoi itu kemudian berjuang untuk bangkit dari tanah, matanya tertuju pada arah di mana Yi Feng pergi. Kalau diperhatikan lebih teliti, terlihat sekilas ketakutan di sudut matanya. Ia tidak pernah dapat membayangkan bahwa tanpa menggunakan keahliannya apapun, ia mampu menahan serangan pedangnya dan tidak hanya tetap aman dan sehat, tetapi juga melukai penyerangnya dengan parah. Mengapa ini terjadi? Apakah wanita muda itu terbongkar? Atau karena pertikaian di antara orang-orang kudus? Atau apakah dia mantan musuh alam surga? Telapak tangan Luo Chen masih gemetar, wajahnya penuh kesungguhan. Dia memegang erat-erat gagang pedang yang tersisa di tangannya, dan bertukar pandang dengan pelayan pribadi wanita yang berpakaian kain kasa tipis, dan mereka berdua langsung terbang menjauh. Akan tetapi, arah yang mereka berdua tinggalkan bukanlah arah yang ditinggalkan Yi Feng, melainkan arah yang lain. Jelas sekali, keduanya berusaha mencari jalan untuk mendapatkan pertolongan, karena dilihat dari serangan pedang tadi, tidak ada gunanya meski mereka terus mengejarnya. Setelah kedua lelaki itu pergi, satu-satunya orang yang tersisa berdiri di sana saling menatap, mata mereka dipenuhi ketakutan, tidak tahu harus berbuat apa. Karena mereka tidak seperti pemimpin dan pembantunya, mereka adalah orang-orang Hongzong yang sebenarnya, yang hanya mengikuti untuk menambah jumlah. Untungnya, mereka masih memiliki seorang pemimpin, seorang tetua dari Hongzong yang menemani mereka. Penatua, apa yang harus kami lakukan? Semua orang memandangnya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus segera kembali ke sekte dan melapor kepada ketua sekte. Tetua itu berteriak cemas, kakinya gemetar hebat, dan ketakutan di matanya bertahan lama. Baginya, duel pedang tadi bagaikan pertarungan antar dewa. Belum lagi pria misterius berpakaian putih yang mengambil pedang dan menculik wanita itu, dia bahkan tidak dapat menahan pedang pemimpin Luo Chen. Baiklah, tetapi dia tidak lupa apa yang diteriakkan pria misterius berjubah putih itu sebelum dia pergi. Dia berkata bahwa dia menunggu Hongjong datang dan menyelamatkan mereka, dan jika dia tidak datang, dia akan pergi ke Hongjong. Astaga, betapa besar dosa ini. Kalian para dewa seharusnya berjuang dalam pertempuran kalian sendiri, mengapa menyeret kami Hongzong ke dalam hal ini? Bab 864 Bodhisattva memberkatimu di gunung yang indah. Di sini cuacanya cerah, burung-burung berkicau, bunga-bunga bermekaran, pemandangannya luas, dan ada urat nadi yang berasal dari gunung belakang, jadi feng shui-nya tampaknya sangat bagus. Ini adalah tempat pemakaman yang dipilih Yi Feng khusus untuk dirinya sendiri. Wanita bercadar itu bersandar di sisinya.
Angin bertiup kencang, dan udaranya sedikit sejuk. Yi Feng melirik wanita yang berpakaian kasa tipis itu, lalu mengeluarkan sepotong pakaian dari cincin luar angkasa dan memakaikannya padanya. Meski begitu, wanita ini penuh kebencian. Namun dilihat dari cara pemimpin itu mengangkat kakinya, wanita itu tidak dapat membunuhnya meskipun dia tidak menghentikannya. Lagi pula, Yi Feng tidak pernah punya niat buruk terhadap wanita ini, dia juga tidak pernah berpikir untuk menyakitinya. Dia hanya memanfaatkannya sementara untuk menarik kebencian Hong Zhong. Saat itu, kirimkan ratusan ahli untuk mengelilinginya, lalu bombardir dia dengan segala macam keterampilan. Memikirkannya saja membuat orang merasa luar biasa. Cantik, untuk saat ini aku hanya bisa merepotkanmu. Aku akan membalas budimu saat aku menjadi tak terkalahkan dan abadi di masa depan. Yi Feng bersandar malas di batu, menatap langit di kejauhan, menggoyangkan kakinya, dan berkata dengan penuh harap, Hong Zhong, tuan-tuan kalian harus segera datang. Saya yakin dengan reputasi Jimen kalian, mereka seharusnya bereaksi cepat dan tiba dalam waktu singkat. Dan akan ada banyak orang yang datang, itu pasti akan sangat besar, dan saat ini Hong Zhong. Aula upacara itu penuh orang. Tanpa kecuali, mereka semua adalah pemimpin puncak Hong Zhong. Saya tetap mengatakan hal yang sama, tidak ada informasi yang boleh dibocorkan sama sekali. Bekerja samalah dengan Nona Piao Miao Hong tanpa syarat. Pemimpin Sekte Hong merendahkan suaranya dan menyampaikan pesan itu kepada semua orang. Dipahami. Semua orang mengangguk dengan sungguh-sungguh. Meskipun mereka tidak mengetahui keseluruhan cerita, mereka mengetahui sesuatu tentang pertikaian antara orang-orang kudus. Mereka paham betul bahwa mereka, para perampok, tidak memenuhi syarat untuk ikut serta dalam perkelahian seperti itu. Sekalipun mereka memaksakan diri ikut berpartisipasi, mereka hanya akan berakhir sebagai umpan meriam. Untungnya, Master Tianyu yang sebenarnya, Nona Piao Miao Hong, datang bersama tukang daging Luo Chen dan seorang pembantu, dan mengusulkan untuk tinggal di sekte mereka sementara waktu. Mereka hanya perlu merahasiakannya, bekerja sama, dan tidak mengungkapkan identitas mereka. Dan Hong Zhong bisa mendapatkan beberapa keuntungan setelah pertarungan di antara para orang suci. Meskipun manfaatnya tidak disebutkan secara eksplisit, semua orang mengetahuinya tanpa harus mengatakannya. Bagi seorang master seperti Piao Miao Hong, bahkan jika sedikit minyak menetes dari kuku, itu sudah cukup untuk membuat Hong Zhong kenyang dan puas. Jika saja hal-hal yang diberikan kepadanya sedikit lebih baik, mungkin dia bisa memperbolehkan Hong Zhong bergabung dengan Sekte Tao. Memikirkannya saja membuatku merasa masa depan menjanjikan. Saat Hong Zhong-il dan yang lainnya membayangkan masa depan cerah Hong Zhong, sebuah suara cemas tiba-tiba datang dari luar aula. Laporan. Guru, sesuatu yang buruk telah terjadi. Si tetua yang mengikuti iring-iringan itu bergegas masuk. Apa yang sedang terjadi? Pemimpin sekte itu mengerutkan kening, berdiri dan bertanya dengan tergesa-gesa. Nona Piao Miao Hong telah diculik. Teriak si tetua dengan cemas, lalu menceritakan seluruh kisah penculikannya. Apa? Berita ini menyebabkan keributan besar. Paha yang mereka pegang sebenarnya diculik oleh pria misterius yang menakutkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Di mana Luo Chen? Pemimpin sekte itu menatap dan bertanya dengan tergesa-gesa. Luo Chen, menyerang pria misterius itu dengan pedang, dan pria misterius itu tidak terluka. Luo Chen sendiri hampir mati. Kemudian dia melarikan diri bersama pelayan pribadi Piao Miao Hong. Kata orang tua itu tergesa-gesa. Apa? Luo Chen juga kabur. Wajah pemimpin sekte itu gelap dan suram sekali. Dia memegang dahinya dan berkata dengan penuh kekhawatiran, tidak mudah untuk menjalin hubungan ini dan berpegangan erat pada paha ini. Apakah Sekte Hong dapat menjadi Sekte Dao di masa depan tergantung padanya? Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Tepat saat ia sedang membayangkan masa depan yang cerah, pukulan itu datang terlalu cepat. Oh, pemimpin Sekte, tolong jangan pikirkan apakah ini masalah besar atau tidak untuk saat ini. Ini bukan hal yang paling penting. Tetua itu berteriak lagi, kuncinya adalah, karena Nona Piao Miao Hong memperkenalkan dirinya sebagai anggota Sekte Hong. Pria misterius itu berkata sebelum dia pergi bahwa dia sedang menunggu kita, Sekte Hong, untuk menyelamatkannya, dan berkata bahwa jika kita tidak pergi, dia akan datang untuk menghancurkan kita, Sekte Hong.
Apa? Mendengar berita itu, pemimpin Sekte Hong hampir pingsan. Dia mencubit piltrumnya dengan keras sebelum dia pulih. Kelompok Hongzong lainnya langsung dilanda kekacauan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kebajikan dan kemampuan apakah yang dimiliki Hongzong? Bagaimana Hongzong bisa menyelamatkan orang yang menculik Piao Miao Hong dan membiarkan Luo Chen melarikan diri? Mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi umpan meriam. Ini benar-benar pertarungan antara para dewa dan penderitaan manusia. Itu terlalu terburu-buru. Kita seharusnya tidak terlibat dalam pertikaian orang suci ini sejak awal, dan kita seharusnya tidak memiliki hubungan apapun dengan Piao Miao Hong. Seseorang, kemarilah. Pemimpin Sekte Hong mencubit filtrumnya sendiri dan dengan cemas memberi perintah, sampaikan perintah kepadaku, segel gerbang gunung, aktifkan formasi perlindungan gunung, tidak seorang pun diizinkan keluar, kalian semua sembunyikan kepala kalian dan bertingkahlah seperti kura-kura. Setelah itu, pemimpin Sekte Hong mengetuk dada dan dahinya dengan jari-jarinya beberapa kali, menggambar beberapa jimat di udara, menutup matanya dengan ekspresi saleh, dan bergumam di mulutnya dengan gemetar. Oh ibu, Bodhisattva memberkatimu, Bodhisattva memberkatimu.